Selebritas Indra Bekti belum lama ini dikabarkan tidak sadarkan diri ketika sedang berada di toilet saat tengah mengisi acara di salah satu radio. Ia kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut keterangan manajer dan keluarganya, Indra Bekti sering mengeluh pusing dan tekanan darahnya tinggi. Pria berusia 45 tahun ini oleh dokter dikatakan mengalami pendarahan di otak dan harus dioperasi. Dokter spesialis bedah syaraf dari Mandaya Royal Hospital Tangerang, Christian Aryono mengatakan, kasus pendarahan di otak atau stroke hemoragik, faktor resiko utamanya disebabkan oleh tingginya tekanan darah atau hipertensi. Hipertensi dapat terjadi karena gaya hidup tidak sehat, seperti kurangnya aktivitas fisik, waktu tidur tidak teratur, pola makan yang kurang baik, hingga merokok. Meski demikian, hipertensi juga bisa diakibatkan karena faktor keturunan. Sekarang kita ambil logika aja, dengan semakin kecil pembuluh darah, disertai dengan dindingnya semakin tipis, tentu rawan terjadi pecah dibandingkan dengan selang yang besar. Itulah kenapa kalau andaikan tensi tinggi, tentu yang rawan pecah adalah pembuluh darah kecil yang ada di otak. Dokter Christian menambahkan bila sudah ditemukan pasien dengan pecah pembuluh darah di otak yang disebabkan oleh hipertensi dan beberapa faktor lain seperti aneurisma, maka petugas medis akan melihat apakah pasien masih sadar atau tidak. Bila pasien sadar, dokter akan melakukan observasi dengan tindakan konservatif seperti pemberian obat untuk menurunkan tensi darah, obat anti pendarahan, serta pemberian oksigen yang memadai. Tapi bila pasien sudah dalam kondisi tidak sadar dengan pendarahan di otak di atas 25 cc, maka tindakan pembedahan harus segera dilakukan. Prinsip ilmu kedokteran yang terpenting adalah mencegah lebih baik dari mengobati. Untuk itu tindakan preventif yang paling baik adalah rutin memeriksa tekanan darah ke fasilitas kesehatan. Alat pengukur tensi digital yang dijual bebas juga bisa membantu seseorang untuk mengontrol sendiri tekanan darahnya. Selain itu terapkan pola hidup sehat, istirahat cukup, diet gizi seimbang, olahraga teratur, tidak merokok dan pengelolaan stres yang baik. Arman Helmi, Imam Muhairib, Jakarta.